Oke, izin Ketua dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua PPK beserta rekan anggota PPK. Kemudian yang saya hormati Ketua PPS Sumberjo Transat beserta sekretariat dan staf yang telah memfasilitasi kegiatan hari ini. Yang saya hormati rekan Panwaslu Desa Sumberjo Transat. Kemudian yang kami banggakan kawan-kawan calon anggota KPPS dan rekan Linmas yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan kita dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini. Salawat beriring tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pembawa risalah, amanah dan kedamaian bagi seluruh umat manusia. Oke, mungkin langsung saja karena mengingat hari sudah mulai mau sore. Nah, jadi sudah berkenan dari kawan-kawan BPK, kemudian kawan-kawan calon KPPS dan Linmas juga memperkenalkan diri. Nah, tadi ada beberapa yang saya lihat itu yang memang itu sudah punya pengalaman menjadi anggota KPPS. 7 orang kalau nggak salah. Ya, ada 7 orang. Artinya kalau di Transat ini kan 4 TPS. Artinya 21 orangnya lagi itu belum punya pengalaman menjadi KPPS. Tapi saya tahu apakah pernah ada yang pernah menjadi PTPS, saya kurang paham juga. Tapi untuk KPPS itu tadi hanya 7 orang yang sudah punya pengalaman. Nah, jadi tujuan kami hari ini datang ke sini bersama rekan-rekan PPK. Selain memperkenalkan diri, itu juga ingin memberikan gambaran kepada kawan-kawan KPPS mengenai tugas yang kawan-kawan akan lakukan di sebelum pemungutan suara, kemudian pada hari pemungutan suara, hingga nanti setelah selesai pemungutan dan perhitungan suara. Jadi mungkin ada kawan-kawan yang tahu untuk pemilu pada tanggal 14 Februari tahun 2024 ini kita itu akan memilih apa saja. Ada yang tahu tidak? Saya tidak tahu. Hah? Nah, ya silakan Ibu. Yang pertama kita pemilihan presiden, yang kedua DPD RI, yang ketiga DPR RI, yang keempat DPR provinsi dan yang kelima DPR kabupaten. Jadi ada 5 surat suara yang nantinya akan digunakan pemilih. Nah, sedikit gambaran kepada kawan-kawan, kita akan menggambarkan terkait dengan apa nanti yang menjadi tugas dari kawan-kawan KPPS itu sebelum pemungutan suara. Nah, jadi sebelum pemungutan suara itu nanti ada beberapa kegiatan yang akan dilakukan. Misalkan mengumumkan hari dan tanggal pemungutan suara itu. Nanti ini bisa diumumkan melalui sebaran atau bisa diumumkan sesuai dengan kebiasaan dan kelaziman masyarakat di lingkungan kita ini gitu ya. Kemudian pada tanggal 9 sampai dengan tanggal 13 itu nanti kawan-kawan mendistribusikan surat undangan memilih, atau kalau bahasa KPU-nya itu namanya C pemberitahuan. C pemberitahuan ini itu akan distribusikan dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 13. Kemudian pada tanggal 3 pukul 5 atau pukul 17.00 nantinya surat undangan yang tidak terdistribusi itu dikembalikan lagi ke PPS. Nah, itu ada cara serah terimanya nanti. Nah, jadi kawan-kawan nanti yang tidak terdistribusi itu ada berita acara. Nah, di berita acara itu ada beberapa uraiannya terkait dengan misalkan kenapa mereka ini tidak terdistribusi si pemberitahuan ini. Misalkan pindah domisili, meninggal, kemudian ada yang misalkan tidak ditemukan atau tidak dikenal. Nah, jadi nanti kalau undangan ini C pemberitahuannya itu di DPT itu semua buat surat undangan. Nanti
itu tadi pada tanggal 13 itu terkait tidak didistribusi, itu dijelaskan alasan apakah nanti meninggal. Jadi itu dibuat dulu surat undangannya. Nah, itu ya terkait dengan pendistribusian C pemberitahuan. Kemudian di tanggal 13 itu juga kawan-kawan KPPS ini nanti membentuk TPS. Jadi terkait dengan tata letak, sarana dan prasarananya itu disiapkan pada tanggal 13. Itu sudah harus siap di tanggal 13. Misalkan butuh meja, butuh kursinya, kemudian misalkan butuh papan pengumuman untuk menempel satu hasil nantinya, atau untuk menempel C khas salib PTB misalkan, atau DPT. Nah, jadi ini harus dipersiapkan pada tanggal 13 itu. Kemudian pada tanggal 13 itu juga kawan-kawan KPPS itu memastikan perlengkapan dan peralatan pemungutan suara itu sudah diserah terima artinya. Jadi pada tanggal 13 itu sudah dilakukan serah terima oleh PPS ke KPPS. Memang kebiasaan kita di Kabupaten Rejang Lebong ini serah terima, bukan serah terima. Kalau serah terimanya itu tetap pada tanggal 13, tapi perlengkapan dan pemungutan suara itu nanti disampaikan ke PPS itu pada hari tanggal 14 Februari itu, karena mengingat keamanannya. Kemudian terkait dengan personil keamanannya juga itu kan terbatas, jadi itu yang jadi pertimbangan. Selain itu nanti di tanggal 13 ketua KPPS itu lakukan gladi resik. Nah ini nanti kalau waktunya memungkinkan itu dilakukan gladi resik. Nah ini kegiatan yang dilakukan oleh kawan KPPS sebelum pemungutan suara. Nah selanjutnya pada hari pemungutan suara apa saja yang perlu dilakukan oleh kawan-kawan KPPS. Nah sebelum pemungutan suara itu ada persiapan pemungutan suara. Jadi persiapannya itu kawan-kawan KPPS nanti itu mengecek kembali terkait dengan peralatan dan perlengkapan yang telah diterima itu masih dalam kondisi tersegel dan dalam keadaan yang masih baik gitu kan. Kemudian itu ditempatkan di meja ketua KPPS. Jadi kotak suara itu nanti di tempatnya itu di meja ketua KPPS. Nah setelah itu kawan-kawan KPPS itu menerima mandat saksi. Nah jadi kan sebelum pemungutan suara itu kan ada saksi yang hadir gitu kan. Nah ini juga kawan-kawan KPPS nanti menerima surat mandat saksi. Nah misalkan saksi itu dari caleg, saya mau tanya sama kawan-kawan, itu kira boleh nggak? Tidak. Yakin ya? Nah, kalau saksi itu kalau mandatnya dari caleg itu tidak boleh masuk ke TPS ya. Kalau untuk partai politik itu ada jenis pemilunya itu DPRD provinsi dan DPRD kabupaten. Jadi kalau untuk partai politik ini itu saksinya atau surat mandatnya itu ditandatangani oleh pimpinan politik minimal di tingkat kabupaten kota. Kalau pengurus partai politik di tingkat kecamatan yang menandatangani itu juga tidak boleh. Minimalnya di tingkat kepengurusannya di tingkat kabupaten kota. Kemudian untuk saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden itu surat mandatnya ditandatangani oleh calon presiden atau wakil presiden itu sendiri atau tim kampanye minimal di tingkat kabupaten kota. Sedangkan untuk calon perseorangan atau DPD itu surat mandatnya ditandatangani oleh calon DPD itu sendiri. Nah ini terkait dengan mandat saksi. Selanjutnya saksi itu nggak kira-kira dia dari satu partai itu ada 2 orang saksinya, boleh tidak dia mau TPS keseluruhnya waktu yang bersamaan? Jadi betul itu tidak boleh masuk. Jadi nanti kalau ada saksi, misalkan di surat mandatnya itu ada lebih dari 1 orang, bisa 2, 3. Nah mereka itu boleh masuk tapi bergantian. Jadi tidak boleh ketiganya itu masuk. Itu yang perlu dipahami. Kemudian boleh nggak? Kalau terkait dengan saksi ini saya sedikit memberikan gambar. 1 orang saksi itu menjadi satu orang menjadi 2 saksi jenis pemilu. Boleh tidak? Misalkan, boleh tidak? Misal si A ini, si Andi misalkan jadi saksi partai politik, kemudian jadi juga saksi dan wakil presiden. Boleh tidak? Boleh. Boleh dah kira-kira? Boleh. Aku nurut, kalau kece kamu boleh.
Nah, jadi kalau seperti itu sebenarnya boleh, tetapi tetap membawa surat mandat. Cuman harus menjadi satu untuk saksi calon presiden dan wakil presiden, dia itu harus satu koalisi atau ibaratnya sama-sama mendukung pasangan calon tersebut. Maksudnya? Jadi itu dia. Cuman surat mandatnya dua gitu. Nah, itu terkait dengan saksi. Kemudian persiapan yang dilakukan oleh kawan-kawan KPPS sebelum kegiatan rapat pemungutan suara itu menempel salinan DPT. Tahu enggak DPT tahu? Daftar pemilih tetap. Kemudian menempel salinan DPTB. Apa tuh? Daftar pemilih tambahan. Nah, kemudian menempel DCT. Apa DCT? Cadangan apa? DCT itu daftar calon tetap. Nah, kemudian menempel DPC, daftar pasangan calon. Kemudian kalau memang ada caleg misalkan yang sudah meninggal, itu diumumkan juga di pengumuman. Nah, itu dia. Setelah itu KPPS itu melakukan rapat persiapan pemungutan suara. Kira-kira KPPS itu datang ke TPS itu jam berapa? Jam 6 pagi. Jam berapa? 6. Jam 6 ya? Ya. Nah, jadi jam 6 itu sudah harus di TPS. Nah, kemudian rapat pemungutan suara itu dimulai jam berapa? 7. Hah? 7. Jam 7? Setengah 7? Yakin? Sisir lah. Kalau yakin aku juga yakin. Ya. Nah, tidak. Jadi kalau untuk rapat pemungutan suara itu dimulai paling cepat jam 7. Paling cepat ya jam 7 itu dimulai. Artinya kalau setengah 7 boleh tidak kita mulai? Boleh. Boleh. Hah? Cepat. Belum boleh artinya, karena paling cepat 7. Paling lambat itu jam 7.30. Nah, misalkan saksi ke PTPS belum hadir, jam 7 itu saksi ke PTPS belum hadir, maka itu dapat tunda selama 30. Nah, itu jam 30. Jadi kalau seandainya 7.30 itu saksi ke PTPS belum juga hadir, pokoknya tancap kalau bahasa ketua itu. Langsung dimulai aja rapat pemungutan suara. Nah, ya. Kemudian ketua itu memimpin rapat pemungutan suara. Jadi ini fungsi ketua, itu memimpin rapat pemungutan suara. Nah, kemudian lanjutkan dengan pembacaan sumpah dan janji. Nanti ada 7 orang anggota KPPS beserta ketua dan 2 orang linmas itu diambil sumpah dan janjinya. Selanjutnya ketua itu menjelaskan tata cara pemberian suara di TPS, menjelaskan terkait dengan kategori pemilih. Kategori pemilih untuk di tahun 2024 ini itu ada 3 jenis kategori pemilih. Ada yang tahu dah apa Pak? Kategori pemilih. Jadi kawan-kawan KPPS tahu kategori itu. Oke, kalau tahu itu akhirnya ngasih surat suara itu salah jumlah maksudnya. Oh, DPS pemilih. Iya ya. Pemilih dan domisili, DPT, DPTB, terus DPTS itu namanya. Oh, DPTB, DPK. Oh ya DPT, DPTB, DPK. Betul. Di kategori pemilih untuk pemilu di tahun 2024 ini itu ada 3 jenis kategorinya. Yang pertama itu pemilih DPT. Kemudian ada pemilih DPTB, kemudian ada pemilih DPK. Apa perbedaannya? Nah, perbedaannya gini kawan-kawan. Kalau untuk pemilih DPT dan pemilih DPK, dia mendapat 5 surat suara. Tapi kalau DPTB belum tentu dia mendapat 5 surat suara. Karena kita nengok dari provinsi mana dia pindah, kemudian dapil berapa. Nah, itu harus ditengok seperti itu. Kalau DPT dan DPTB itu waktunya dari jam 7 sampai jam 13. Sedangkan untuk DPK itu daftar pemilih khusus. Daftar pemilih khusus itu yang cak mana kira-kira? Yang tidak sampai KTP. Ini pakai KTP. Jadi daftar pemilih khusus itu nanti itu dia menggunakan hak pilih itu dari jam 12 sampai jam 1 atau 1 jam sebelum pemungutan suara selesai, itu DPK. DPK ini
DPK ini orang yang datang ke TPS itu membawa KTP atau surat keterangan. Suket, kalau bahasa itu tuh suket. Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Jangan pula agak surat keterangannya dari kepala desa, dia harus Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil. Kalau sekarang tuh sebenarnya suket itu, perasaan aku tidak ada lagi. Yang ada itu dia bentuknya biodata. Tapi sama aja dia itu, biodata kependudukan. Suket ini orang yang rekam tapi KTP-nya belum keluar. Biasanya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil itu mengeluarkan suket untuk sementara. Nah, itu nanti yang digunakan oleh pemilih DPK itu. Kalau pemilih DPT itu kan dia itu kayak membawa undangan. Kalau pemilih DPTB dia membawa surat apinda memilih. Tapi kalau pemilih PK dia membawa KTP atau suket. Boleh tidak dia bawa? Boleh. Nah, jadi kalau dia bawa kakak itu tidak bisa kita layani, kawan. Karena dia memang di aturan dia KTP atau suket. Kenapa dia KTP? Karena KTP atau suket itu ada fotonya situ. Jadi kita memastikan orang ini benar apa tidak orang yang bersangkutan. Nah, itu dia. Kalau kaki tidak ada gambarnya, siapa tahu ke orang lain kan? Itu. Setelah itu nanti ketua KPPS ini kan itu tadi menjelaskan terkait dengan tata cara pemberian suara, jelaskan terkait dengan kategori pemilih ini tadi yang berhak gunakan suaranya di TPS. Kemudian menjelaskan terkait cak mano suara ini mencoblos supaya suara ini sah itu. Nah, itu ada di tata cara dan penjelasan. Nah, kemudian lagi setelah itu ketua KPS melakukan pembagian tugas, walaupun sebenarnya pembagian tugas ini jauh-jauh hari lah kita bagikan dilakukan oleh ketua KPPS. Nah, selanjutnya nanti ketua KPPS dibantu dengan kota ini membuka kotak suara itu. Kotak suara itu dibuka secara berurutan ya. Jadi dibuka dari presiden, kemudian dihitung jumlahnya, kemudian buka lagi kalau selesai dari DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Ini dibuka secara berurutan. Nah, tapi sebelum dibuka ini disaksikan dulu dengan saksi yang ada pengawas S. Dia masih dalam keadaan tersegel tidak? Menurut aku, nah itu sepertinya. Jadi jangan sampai nanti pas kamu buka kotak suara itu si KPTPS itu tidak nengok. Jadi pastikan mereka nengok. Nah, itu kalau setelah persiapan pemungutan suara. Selanjutnya cak mana alur pemilih itu datang ke TPS dan apa tugas yang akan dilakukan oleh kawan-kawan KPPS. Nah, kalau di pintu masuk dan pintu keluar itu ada siapa di situ? Linmas. Nah, ada Mas. Jadi fungsi dari Linmas selain menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman di lingkungan TPS, itu juga mengatur ritme pemilih. Nah, itu nanti Bapak Ibu, Bapak Linmas mengatur ritme pemilih itu supaya pemilih ini jangan numpuk di depan pintu itu. Nah, itu fungsinya. Kalau seandainya memang terjadi penumpukan ya diuraikan, karena kasihan nanti ada misalkan ibu, ada disabilitas, ada lansia. Nah, jadi kan kasihan mereka ini. Kalaupun memang itu terjadi penumpukan itu diuraikan. Sama nanti teknisnya seperti itu. Itu fungsi dari Dinmas. Kemudian setelah masuk itu kan ada KPPS 4. KPPS 4 ini memeriksa jari pemilih itu. Lah ada bekas tanda tintanya apa belum?
Kalau nyola do tando tintanya, ada kemungkinan mereka ini sudah menggunakan hak pilih. Tuh. Kemudian kalau pemilih yang terdaftar di DPT itu bawa surat pemberitahuan atau surat undangan memilih tadi kan. Nah, itu diperiksa kesesuaiannya antara undangan memilih dengan KTP-nya dan dengan rekap DPTB yang ada di meja KPPS itu. Nanti itu di surat undangan itu diwajibkan pemilih itu mau KTP atau suket. Itu dia. Kemudian kalau pemilih yang terdaftar di DPT itu diperiksa kesesuaian antara identitas kependudukannya dengan hak pindah pemilihnya. Nah, kalau pemilih DPK kita cek ini, pemilih DPK itu tugas dari KPPS 4 itu mengecek dia ini sudah terdaftar apa belum di DPT. Dicek dptonline.go.id. Nah, itu nicknya dimasukkan di situ, dicek dia sudah terdaftar atau belum. Nah, karena salah satu syarat pemilih DPK ini dia tidak terdaftar di DPT atau DPTB. Dia memang tidak terdaftar di daftar pemilih artinya. Itu baru boleh dia menjadi DPK. Jadi itu tugas KPPS periksa dulu. Nah, setelah selesai periksa, ditengok sesuaiannya, itu ada KPPS di sebelahnya ada KPPS 5. Pung dari KPPS 5 ini itu dia nunggu daftar bahasanya tuh. Nanti pemilih udah diperiksa kesesuaian, diminta nanda tangani daftar hadir ini, baik daftar hadir DPT dan daftar hadir. Ya, dia ada jenisnya masing. Nah, kemudian setelah tanda tangan itu pemilih disarankan untuk duduk di tempat pemilih duduk yang sudah disediakan. Jadi kawan KPPS nanti menyiapkan minimal 25 kursi untuk tempat duduk di. Nah, 5 kursi ini dikhususkan untuk pemilih disabilitas, ibu hamil, lansia. Nah, itu ya dikhususkan seperti itu. Nah, nanti setelah disilakan duduk kan oleh KPPS 5, surat undangan, surat apindah memilih, kemudian KTP ini tadi diserahkan ke KPPS 2. Nah, di sebelah KPPS itu ada KPPS 2, udah dengan tua KPPS, sebelah sana ada KPPS. Nah, di mejanya itu 2, 1, 3. Nah, jadi fungsi KPPS 2 ini dia menyusun surat undangan ini tadi atau surat apindah memilih ini tadi sesuai dengan urutan kehadiran. Jadi, supaya nanti yang datang dia belakangan dipanggil lagi. Nah, jadi harus sesuai dengan urut kehadiran. Itu fungsinya. Dia urutkan itu sesuai dengan urutan kehadiran itu tadi. Boleh tidak kira-kira? Tapi ada perlakuan yang berbeda. Misalkan untuk disabilitas, kemudian ibu hamil, lansia, itu boleh kita dahulukan. Boleh didahulukan, tetapi sebelumnya minta izin ke pemilih yang lah hadir itu, minta izin. Raso itu juga pasti diizinkan untuk didahulukan. Kemudian yang didahulukan itu penyelenggara pemilu. Misalkan PKD Transat, nah dulu kan karena dia bertugas itu silakan, bisa dibolehkan, atau PPS ataupun juga PPK atau Panwas gitu. Nah, ini bisa kita dahulukan. Nah, kemudian tugas dari KPPS 1 atau ketua KPPS pada pemungutan suara itu dia memanggil pemilih itu. Dipanggil pemilih itu si A misalnya, dikasihlah surat suara. Nah, perlu kawan-kawan KPPS perhatikan bahwa surat suara ini harus sudah ditangani. Jadi kalau tidak ditandatangani surat suara itu tidak sah. Jadi harus ditandatangani oleh ketua KPPS. Barulah ketua KPPS ini itu ngasih surat suara itu ke pemilih sesuai dengan kategorinya tadi. Kalau dia DPT dikasih 5 surat suara. Kalau dia dikasih 5 surat suara. Tapi kalau dia DPT itu ditengok lagi di surat apabila memilih itu ada checklistnya. Dia ini dapat apa aja. Kalau yang disilang misalkan itu dia tidak dapat nantinya. Nah, itu jangan samtala ngasih surat suara pada pemilih. Nah, itu yang perlu diperhatikan oleh kawan-kawan KPPS. Nah, selanjutnya di sebelahnya itu kan ada KPPS 3. Nah, KPPS 3 ini fungsinya menyusun tadi surat undangan, surat apindah memilih tadi itu disusun. Kalau surat apindah memilih disusun baik dengan surat apindah memilih. Kemudian disusun juga bisa laki-laki perempuannya, kalau yang laki-laki dipisahkan, yang perempuan dipisahkan supaya kita enak ngitung pengguna hak pilih nantinya. Itu fungsinya kawan-kawan. Selanjutnya
Setelah itu kan dikasih surat suara, itu kan masuk ke bilik suara. Nah, untuk menggunakan hak suaranya. Nah, selanjutnya selesai dari situ, itu kan dia akan memasukkan surat suara itu ke dalam kotak. Nah, dekat di bagian yang menjaga kotak ini KPPS berapa? Nah, KPPS 6 ya. Artinya nanti KPPS 6 ini memastikan bahwa pemilih itu jangan sampai salah masukkan surat suara ini. Kalau dia presiden masuk ke kotak suara presiden. Kalau dia DPR masuk ke kotak suara DPR. Itu seterusnya ya. Jangan sampai. Kenapa jangan sampai salah? Kalau salah ini bisa menghambat proses perhitungan suara. Nah, itu bisa menghambat karena kita tidak bisa langsung menyelesaikan nanti proses perhitungan suara. Harus nunggu dulu. Misalkan surat suara presiden ini masuk ke kotak suara DPRD kabupaten, lama kita nunggunya itu, baru bisa menyelesaikan perolehan suara untuk presiden. Karena kita tidak bisa buka kotak suara itu serentak, harus kita selesai satu persatu. Nah itu. Jadi nanti kawan-kawan dalam menentukan pembagian tugas itu KPPS 6 ini yang memang benar-benar teliti dan cermat. Kemudian itu aktif. Jangan pula pasif nunggu baik di tempat duduk kan, tidaknya nengok-nengok lagi yang masukkan surat suara. Jangan pula itu. Jadi itu harus karena pastikan sampai salah masuk. Kemudian satu KPPS 7. Nah, KPPS 7 ini jago tinta. Wah enak jadi KPPS 7 baik. Nah, jago tinta. Konsepnya tidak seperti itu kawan-kawan. Karena masih ada di perhitungan suaranya. Misal di perhitungan nanti ada tugas masing KPPS 7 juga tugas. Kemudian misal ada yang membutuh dampingan, itu tugas KPPS 7 untuk pendampingan. Kan kita berpikir man jago tibai. Nah, itulah kira-kira kait tugas KPPS pada pemungutan. Nah, terus tugas KPPS pada perhitungan suara apa kira? Ada KPPS 1, itu KPPS 1 ini dua KPPS juga. Nah, jadi selain rapat, mengkoordinir kegiatan pemungutan suara, ketua KPPS ini juga menti atau dia menyebut suara sah terkait dengan surat suara itu. Misalkan dibuka oleh yang tuhnya membuka surat suara itu kan KPPS itu buka ke KPPS itu meneliti apakah surat sah atau tidak. Kalau seandainya sah, jadi misalkan untuk pasangan sah, pasangan nomor urut sekian misalkan sah, itu disampaikan seperti itu. Jadi untuk ketua KPPS ini kami minta betul yang memang terkait dengan regulasi jenis surat suara yang sah atau tidak sah. Jadi harus paham jangan sampai nanti karena ketidaktahuan kita balik ke saksi dan balikkan ke PTPS galau. Itu salah karena bisa merugikan pasangan atau caleg tertentu, partai tertentu gitu kan. Contohnya gini, aku gambaran kepada kawan. Anggap untuk surat suara presiden itu pasangan calonnya itu ada kini.